Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahman-Nya kita bisa hadir untuk melaksanakan kuliah daring pada hari ini. Yang terhormat Ibu Ayu sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medik serta teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Struktural. Anggotanya terdiri dari Indah Permata Putri, Servina Cecilia Chandra, Sylvia Amelia, Melani Amelia Fitri Harahap, Dwi Utari Helmi, Fani Hanifah Irfan, dan Fadilah Agustia Yunanda. Untuk outline-nya, yang pertama itu membahas tentang konsep sistem informasi manajemen struktural, yang kedua tingkatan manajemen, yang ketiga pendekatan struktural sistem informasi manajemen, dan yang terakhir sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Kepada penyaji pertama dipersilahkan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai konsep SIM struktural. Yang pertama yaitu struktur. Struktur merupakan susunan atau hubungan antar komponen yang saling berpengaruh. Yang kedua yaitu struktural, merupakan penelaahan literatur di bidang sosiologi dan administrasi berpusat pada birokrasi untuk menunjuk tipe organisasi yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen, merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen organisasi. Dan yang keempat yaitu struktur sistem informasi manajemen, yang merupakan susunan metode untuk menghasilkan informasi tepat waktu bagi manajemen organisasi untuk memberi kemudahan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu batasan sistem informasi manajemen terbagi atas yang pertama, sistem informasi akuntansi, yang kedua, sistem informasi pemasaran, yang ketiga, sistem informasi manajemen persediaan, yang keempat, sistem informasi personalia, yang kelima, sistem informasi distribusi, yang keenam, sistem informasi pembelian, yang ketujuh, sistem informasi kekayaan, yang kedelapan, sistem informasi analisis kredit, yang ke-9, sistem informasi penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu sistem informasi teknik. Semua sistem informasi tersebut digunakan untuk memberi informasi dari manajemen tingkat bawah sampai manajemen tingkat atas. Top level manajemen dengan eksekutif manajemen terdiri atas direktur utama, direktur, dan eksekutif lainnya di fungsi pemasaran, pembelian, teknik, produksi, keuangan, dan akuntansi. Middle management terdiri atas manajer divisi dan cabang. Manajer level bawah dapat meliputi mandor dan pengawas. Top level management merupakan strategic level, middle level management merupakan tactical level, dan lower management merupakan technical level. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Berdasarkan tingkat organisasi, manajemen dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau puncak, yaitu tujuannya untuk mencapai visi dan misi organisasi. Bertanggung jawab atas pengaruh keputusan organisasi dan keahliannya konseptual. Yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah. Tujuan manajemen tingkat menengah adalah efektivitas, yaitu harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak organisasi. Bertugas untuk membawa dan mengendalikan organisasi menuju sasaran yang sudah ditetapkan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Yang ketiga yaitu manajemen tingkat bawah. Tujuan manajemen tingkat bawah adalah efisiensi, di mana setiap penggunaan sumber daya milik organisasi dimanfaatkan secara tepat sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan para manajer. Yang lebih tinggi pada tingkatan ini juga memiliki keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus. Kegiatan manajemen ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan strategik. Perencanaan strategik meliputi proses evaluasi. Proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Manajemen tingkat atas harus dapat bereaksi terhadap kesempatan dari luar
dan tanggap terhadap tekanan luar. Yang kedua yaitu penetapan tujuan, apa yang ingin dicapai organisasi berdasarkan visi. Yang ketiga yaitu penentuan strategi. Dengan strategi, semua sumber daya dikerahkan agar tujuan dapat diraih. Kegiatan yang kedua yaitu pengendalian manajemen, sistem yang meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Proses pengendalian manajemen terdiri atas proses pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Kegiatan yang ketiga yaitu pengendalian operasi, yaitu sistem untuk meyakinkan bahwa setiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasi dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas tingkat bawah. Selanjutnya, tipe keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Artinya, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia. Selain itu, berasal dari lingkungan luar. Misalnya, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Artinya, keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Misalnya, keputusan alokasi dana promosi, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. Yang ketiga, keputusan terstruktur. Artinya, keputusan yang berulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Misalnya, keputusan pemesanan barang dan penagihan hutang. Selanjutnya, tipe informasi sistem informasi manajemen. Yang pertama, informasi pengumpulan data. Informasi ini berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan, berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personelnya. Yang kedua, informasi pengarahan perhatian. Informasi ini membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah yang menyimpang atau ketidakberesan. Informasi ini membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan yang terjadi. Yang terakhir, informasi pemecahan masalah. Informasi ini membantu para manajer atas mengambil keputusan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Problem solving dihubungkan dengan keputusan yang tidak berulang, serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Selanjutnya, komponen dan struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen secara fungsional. Komponen sistem informasi secara fungsional adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen meliputi sistem administrasi dan operasional. Sistem ini melakukan kegiatan rutin seperti personalia, administrasi, dan sebagainya yang telah ditentukan prosedurnya. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen sistem. Sistem ini berfungsi membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat periodik. Yang ketiga, sistem database. Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi. Database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi. Yang keempat, sistem pencarian. Sistem ini berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, manajemen data. Sistem ini berfungsi sebagai media penghubung antara komponen sistem informasi dengan database dan antara tiap komponen sistem informasi. Selanjutnya ada komponen sistem informasi disebut blok pengguna. Terdiri dari komponen input, yaitu data yang masuk ke sistem informasi. Yang kedua, komponen model, kombinasi prosedur, logika, dan matematik. Yang ketiga, komponen outputter, yaitu hasil dari sistem informasi tersebut. Yang keempat, ada komponen teknologi yang mana digunakan untuk menerima, menjalankan input, model, menyimpan, menghasilkan data, dan mengirim keluaran. Selanjutnya ada komponen hardware, media penyimpanan vital bagi sistem informasi. Selanjutnya ada komponen software,
yang mana tempat mengolah, menghitung, dan memanipulasi data. Selanjutnya ada komponen basis data, yaitu kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang terakhir ada komponen kontrol, yang meyakinkan hal yang merusak sistem dapat dicegah atau dapat diatasi dengan cepat. Yang ketiga ada komponen sistem informasi manajemen secara fisik, terdiri dari perangkat keras, yaitu peralatan komputer fisik atau alat lainnya. Selanjutnya terdiri dari perangkat lunak atau sekumpulan instruksi agar perangkat keras dapat memproses data. Terdiri dari database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lainnya untuk menyimpan data. Selanjutnya ada prosedur pengoperasian, yaitu tatanan aturan untuk mendayagunakan sistem. Yang terakhir ada personalia pengoperasian, yaitu terdiri dari ahli komputer, pengguna, programmer, dan manajer database, serta lainnya. Selanjutnya ada struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada hakikat struktur sistem informasi manajemen. Struktur sistem informasi manajemen pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem yang terstruktur dan sistem yang tidak terstruktur. Sistem informasi manajemen berusaha untuk menggabungkan keduanya dengan bertumpu pada norma organisasi yang mendukung kegiatan organisasi. Yang kedua ada struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen. Kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategi. Pengendalian operasional adalah proses untuk penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan pada fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Selanjutnya ada struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Struktur sistem informasi manajemen dapat dipandang menurut konsep struktural yang memungkinkan pembahasan dan perencanaan sistem fisik yang mendefinisikan cara pelaksanaan dari sistem informasi. Baiklah, selanjutnya itu pendekatan sistem informasi manajemen. Next. Pendekatan sistem informasi manajemen ada 3. Yang pertama, sistem informasi manajemen berdasarkan elemen-elemen operasi. Jika diminta memperlihatkan sistem informasi dari sebuah organisasi, akan diperlihatkan komponen fisiknya. Pertanyaan mengenai komponen fisik dapat dijawab dalam istilah fungsi pengolahan atau mungkin dalam istilah output untuk memakai. Yang kedua, sistem informasi manajemen sebagai pendukung keputusan. 1. Keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Yang kedua, keputusan merupakan rangkaian tindakan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif serta memanfaatkan kesempatan. 3. Terstruktur atau terprogram, baru, tidak terstruktur, dan jarang konsekuen. Dan yang keempat, dukungan sistem informasi akan berbeda untuk 2 jenis keputusan. Next. Yang ketiga, sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Struktur dari suatu sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam bentuk suatu hierarki dari perencanaan manajemen dan aktivitas pengendalian. Yang pertama, sistem informasi untuk pengendalian operasional. Itu proses transaksi, laporan, dan pemeriksaan. Yang kedua, sistem informasi untuk pengendalian manajemen, meliputi database dari operasional dan rencana anggaran. Dan yang terakhir, sistem informasi untuk perencanaan, yaitu sistem informasi manajemen dapat memberi bantuan yang cukup untuk perencanaan strategis. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara efisien dan tepat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi komputer dalam mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen yang sangat kompleks membutuhkan ketelitian dalam pengambilan keputusan
yang harus diambil oleh setiap lini manajemen, baik dari bawah maupun atas. Keputusan yang sehat adalah salah satunya didasari pada ketersediaan informasi SDM yang baik dan berkualitas. Dengan menggunakan komputer dan jaringan internet, seorang manajer SDM dan manajer lini lainnya dapat memanggil semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan masalah rekrutmen, promosi, penggajian, atau pengembangan karyawan. Adapun hambatan yang membatasi efektivitas SIM dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Situasi yang berbeda, butuh keputusan yang beda. Hal ini membuat teori SIM cenderung tidak beradaptasi. Yang kedua, kelembagaan, program monitoring, dan evaluasi SIM membutuhkan banyak keahlian. Yang ketiga, manajer atau pemilik bisnis harus menemukan cara untuk menyesuaikan informasi dengan cara pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen harus mendorong diberlakukannya saling ketergantungan SIM dan pekerja. Dan yang terakhir, yaitu manajer bisnis harus memastikan mereka menggunakan tenaga profesional. Terima kasih. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.